semuanya, perkenalkan saya Naila Putri Iman dengan NPM 062440342278. Saya dari kelas 2 LLA, program studi D4 Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Fire Safety and Firefighting. Sekarang saya sedang berada di pos pemadam komuni. Api adalah benda atau bahan bakar dalam bentuk padat atau cair atau gas yang memiliki titik nyala dari pemantik dan udara oksigen yang menjadikan nyala api membesar. Sedangkan kebakaran adalah api yang tak terkendali. APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan di dinding atau mudah dibawa dan mudah dioperasikan oleh satu orang. APAR memiliki berat sekitar 0,5 sampai 16 kg. Klasifikasi kebakaran. Yang pertama, kelas A, yaitu kebakaran pada benda padat kecuali logam, contohnya kayu, kertas, karet, dan kain. Yang kedua, kelas B, yaitu kebakaran pada benda cair dan gas, contohnya bensin, solar, minyak, tanah, LPG, dan LNG. Yang ketiga, kelas C, yaitu kebakaran pada peralatan listrik bertegangan. Yang keempat, kelas D, yaitu kebakaran pada benda logam, contohnya magnesium, zirconium, dan titanium. Berdasarkan kandungan yang ada di dalamnya, APAR dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu air, foam atau busa, CO2, dry powder, dan gas halon. Kalian penasaran kan? Aku jelasin satu-satu ya. APAR media air adalah tabung APAR yang diisi air tawar sebanyak kapasitas tabung, kemudian diberi pendorong N2 atau cartridge, atau dengan dipompa secara manual. APAR ini mempunyai kemampuan pemadaman api untuk kelas A atau benda padat. Sifatnya mendinginkan atau mempunyai daya serap panas yang besar. Air beratnya relatif stabil dan mudah disimpan dan mudah didapat. APAR media powder adalah tabung APAR yang diisi powder kemudian ditekan N2 atau cartridge. APAR media powder dapat dibedakan menjadi 1. Powder kimia regular adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Bahan baku powder kimia regular adalah sodium bikarbonat, contohnya potasium bikarbonat, potasium karbonat, dan potasium klorida. Yang kedua, powder kimia multipurpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Bahan baku powder kimia multipurpose adalah kalium sulfat, contohnya monoamonium fosfat. Yang ketiga, powder kimia special dry. Powder adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Bahan baku powder kimia special dry adalah campuran kalium klorida, contohnya barium klorida, magnesium klorida, dan natrium klorida. APAR media CO2 dipakai untuk memadamkan kebakaran karena mempunyai keuntungan sebagai berikut. 1. Mudah menyebar ke seluruh area kebakaran. 2. Tidak menghantarkan listrik. 3. Tidak meninggalkan residu. 4. Berat jenis CO2 1,5 kali berat udara. 5. Efektif untuk kebakaran kelas B dan C. APAR media busa atau foam adalah tabung APAR berisi larutan kimia yang diberi tekanan N2 atau sistem pencampuran dua kimia yang membentuk gelembung-gelembung busa. Di dalamnya bermuatan 1. CO2 sebagai pendorong, 2. Kemampuan pemadaman kelas api atau B. Yang ketiga, foam menutup benda dan mendinginkan. 2 cara terbentuknya APAR foam atau busa yaitu 1. Busa kimia, yaitu busa yang terjadi karena bercampurnya aluminium fosfat dengan sodium bikarbonat. Yang kedua, busa mekanik, busa yang terjadi karena adanya proses mekanis yaitu berupa campuran dari liquid. APAR isi gas halon. Gas halon menggunakan
menggunakan liquid streaming agent dengan N2 sebagai propelernya. Mempunyai kelebihan sebagai berikut. 1. Tidak meninggalkan residu. 2. Berat jenis halon 5 kali berat udara. 3. Tidak menghantarkan listrik. 4. Dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 mengenai penggunaan bahan klorofluorokarbon atau CFC bahwa mulai 1 Januari 1997 tidak boleh digunakan. Lapisan ozon adalah lapisan yang terdapat pada stratosfer bumi atau lapisan udara yang berada antara 10 sampai 60 km dari permukaan bumi yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari yang membahayakan makhluk hidup. Dampaknya yaitu bahaya kanker kulit. 2. Menurunkan sistem daya tahan tubuh. 3. Menyebabkan katarak. Yang terakhir, ketergangguan panen pertanian. Pemasangan dan penempatan apar. 1. Pada posisi yang mudah dilihat, dicapai atau diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. 2. Sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran benda yang dilindungi. Yang ketiga, harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca. Yang keempat, ketinggian 15-120 cm dari lantai. Yang kelima, pada suhu antara 40 Celcius sampai 490 Celcius. Cara pengoperasian apar yaitu pas. Yang pertama, pull, lalu aim, squeeze, and sweep. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah.